Lupakan sejenak semua yang Anda tahu tentang iblis. Ada sebuah cerita sebelumnya, sebuah nama sebelumnya, Azazil. Makhluk yang dulunya adalah permata di antara para hamba Tuhan, pemimpin para malaikat, dengan ibadah yang menggetarkan. Lalu, apa yang terjadi? Satu perintah, satu penolakan, dan segalanya berubah. Rahasia apa yang terkubur dalam kisah transformasi paling fenomenal ini? Dan mengapa memahami kejatuhan Azazil adalah langkah pertama untuk tidak jatuh bersamanya? Jawaban lengkapnya akan terungkap sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad SAW. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Cahaya kesalehan yang membumbung tinggi. Ketaatan Azazil. Sebelum penciptaan manusia, Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini membawa kita jauh ke masa sebelum tapak kaki manusia pertama menjejak bumi, ke sebuah alam di mana para malaikat dan jin telah lebih dahulu menghuni semesta raya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara para makhluknya yang telah diciptakan, tersebutlah satu sosok yang menonjol karena kedalaman ibadahnya, ketekunannya dalam ketaatan, dan ketinggian ilmunya. Ia dikenal dengan nama Azazil. Nama ini meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, banyak dirujuk dalam berbagai kitab tafsir dan riwayat ulama salaf sebagai nama iblis sebelum ia terjerumus dalam jurang kemurkaan Allah. Azazil pada masa keemasannya adalah simbol dari kesalehan yang luar biasa. Berbagai riwayat, sekalipun sebagiannya berstatus Israeliat yang perlu disikapi dengan hati-hati dan tidak dijadikan dasar akidah, namun bisa menjadi ibrah atau pelajaran, menggambarkan bagaimana Azazil adalah makhluk yang begitu mengabdikan dirinya kepada Sang Pencipta. Ia menghabiskan ribuan tahun dalam sujud dan rukuk, lisannya tak henti berzikir, dan hatinya senantiasa terhubung dengan keagungan ilahi. Para ulama tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran ketika menjelaskan konteks ayat-ayat tentang iblis, seringkali mengutip riwayat-riwayat yang menunjukkan kedudukan tinggi Azazil. Dikatakan bahwa ia berasal dari golongan jin, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Jadi Azazil bukanlah malaikat murni. Meskipun karena ketaatannya yang luar biasa, ia seringkali berada di tengah-tengah barisan para malaikat. Bahkan ada yang menyebutkan ia dihormati dan diberi kedudukan istimewa di antara mereka. Al-Hasan Al-Bashri, seorang tabi'in terkemuka, juga menegaskan bahwa iblis tidak pernah menjadi malaikat sedetik pun. Ia adalah nenek moyang jin, sebagaimana Adam adalah nenek moyang manusia. Namun intensitas ibadahnya membuatnya seolah-olah sejajar. Bahkan oleh beberapa riwayat disebut sebagai Sayyid al-Malaikat, pemimpin malaikat di langit dunia, atau Khazin al-Jinan, penjaga surga. Ada pula yang menyebutnya Thawus al-Malaikat, merak para malaikat, karena keindahan dan kedudukannya. Selama ribuan tahun Azazil menjalani hari-harinya dalam pengabdian yang tak kenal lelah. Ia memimpin para malaikat dan jin lainnya dalam menyembah Allah di berbagai lapisan langit. Pengetahuannya tentang ayat-ayat Allah begitu mendalam, pemahamannya tentang rahasia-rahasia ilahi begitu luas, sehingga ia menjadi rujukan bagi banyak makhluk lain. Tak terhitung jumlah tasbih, tahmid dan takbir yang telah ia lantunkan. Keikhlasannya dalam beribadah pada masa itu seolah tak tergoyahkan. Langit dan bumi menjadi saksi atas sujudnya yang panjang, atas munajatnya yang khusyuk. Ia adalah contoh nyata dari makhluk yang mengabdikan seluruh eksistensinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap sudut langit yang ia tempati seakan bersinar karena cahaya ibadahnya. Ia menjadi simbol kesempurnaan pengabdian di kalangan jin dan dikenal luas oleh para malaikat.
Ia begitu yakin bahwa dirinya adalah hamba yang paling dicintai, paling dekat, dan paling memahami kehendak Tuhannya. Kemuliaan ini ia nikmati, dan ia pun terus meningkatkan kualitas ibadahnya tanpa menyadari bahwa di kedalaman hatinya, sebuah benih kecil kesombongan mungkin mulai tumbuh tanpa ia sadari, disirami oleh pujian dan kedudukan yang ia raih. Allah yang Maha Mengetahui tentu saja telah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, sebagaimana ilmunya meliputi segala sesuatu, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemuliaan Azazil ini adalah ujian baginya, sebagaimana nikmat dan karunia adalah ujian bagi setiap makhluk. Bagaimana ia akan merespon ketika sebuah perintah yang menguji ketaatan dan kerendahan hatinya datang, itulah yang akan menentukan nasibnya kelak. Kisah gemilang Azazil pada periode ini adalah latar belakang yang kontras dengan kejatuhannya yang tragis, sebuah pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia dan jin tentang bahaya kesombongan dan pentingnya kepatuhan mutlak kepada Sang Khalik. Semua kemuliaan ini, semua pujian yang ia terima, dan semua ilmu yang ia kuasai pada akhirnya akan diuji dengan satu perintah sederhana yang akan mengungkap hakikat dirinya yang sesungguhnya. Dan di balik segala ketaatan yang tampak itu, tersembunyi potensi kejatuhan yang kelak akan menjadikannya musuh utama bagi anak cucu Adam. Bagian 2. Ujian Agung. Penciptaan Adam dan perintah sujud yang mengguncang babak baru dalam sejarah semesta dimulai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menciptakan makhluk istimewa yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Pernyataan para malaikat ini bukanlah bentuk protes, melainkan pertanyaan yang didasari kekhawatiran, mungkin berdasarkan pengalaman mereka dengan makhluk-makhluk sebelumnya atau karena pemahaman mereka tentang potensi fitnah yang bisa timbul dari makhluk yang memiliki kehendak bebas seperti manusia. Namun Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia Maha mengetahui hikmah di balik penciptaan ini. Maka dimulailah proses penciptaan Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam dari segumpal tanah liat, dari berbagai jenis tanah yang ada di bumi, yang kemudian dibentuk dengan sebaik-baik bentuk. Al-Quran menyebutkan dalam surah Syad ayat 71-72, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Perintah ini ditujukan kepada para malaikat dan berdasarkan konteks dan tafsir para ulama juga mencakup iblis, Azazil, yang pada saat itu berada dalam kumpulan mereka. Proses penciptaan Adam ini menjadi pusat perhatian seluruh penghuni langit. Mereka menyaksikan bagaimana dari materi yang dianggap hina, yaitu tanah, Allah membentuk makhluk baru yang akan diberi amanah besar. Setelah Adam disempurnakan wujudnya dan ditiupkan roh ke dalamnya, tiba saatnya perintah Allah yang agung itu dilaksanakan. Seluruh malaikat, tanpa terkecuali, segera bersujud. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah mendurhakai perintahnya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Qais At-Tahrim 6. Sujud ini bukanlah sujud penyembahan kepada Adam, karena ibadah hanya layak ditujukan kepada Allah semata. Para ulama tafsir, seperti Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, menjelaskan bahwa sujud tersebut adalah sujud penghormatan, sujud tahiyyah wa takrim atas perintah Allah, sebagai pengakuan atas kemuliaan Adam yang telah diajarkan nama-nama segala sesuatu oleh Allah. Qiyas Al-Baqarah 31. Sebuah ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat sekalipun. Namun di tengah kepatuhan universal para malaikat, satu sosok berdiri tegak, menolak untuk bersujud. Dialah Azazil.
ketaatannya selama ribuan tahun, kedudukannya yang tinggi, ilmunya yang luas, semuanya seolah lenyap tertelan oleh satu penyakit, hati yang mematikan, kesombongan, kibr dan kedengkian, hasad. Allah Ta'ala bertanya kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Jawaban Azazil mengungkapkan inti dari kesombongannya. Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Argumen serupa juga ia kemukakan dalam surah Syad ayat 76. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Azazil dalam kebutaannya membandingkan unsur penciptaan, fisik semata, mengabaikan kemuliaan ruhani dan ilmu yang dianugerahkan Allah kepada Adam. Ia lupa bahwa ketaatan kepada perintah Allah adalah esensi utama dari pengabdian, bukan berdasarkan logika atau perasaan superioritas pribadi. Ia merasa dirinya, yang diciptakan dari api yang menurut pandangannya lebih mulia dan energik, tidak pantas untuk bersujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah yang dianggapnya rendah dan pasif. Inilah titik balik dalam sejarah Azazil. Keputusannya untuk membangkang, yang didasari oleh kesombongan akan asal-usulnya dan kedengkian terhadap karunia yang diberikan Allah kepada Adam, telah mencampakkannya dari puncak kemuliaan ke dasar kehinaan. Tafsir Ibn Kathir menjelaskan bahwa iblis menggunakan qiyas analogi yang salah. Ia berargumen dengan Tuhannya, sebuah tindakan yang menunjukkan hilangnya adab dan kepatuhan. Saat itulah nama Azazil yang penuh kemuliaan sirna berganti dengan sebutan iblis yang berasal dari kata ablasa. Ablas berarti putus asa dari rahmat Allah atau bingung dan sedih. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dengan penolakannya ini, iblis bukan hanya sekadar tidak patuh, tetapi ia telah menunjukkan kesombongan dan mengingkari hikmah serta keadilan Allah. Ia telah menempatkan pendapatnya sendiri di atas perintah Tuhannya. Kegagalan Azazil dalam ujian ini menjadi pelajaran abadi bagi kita semua, bahwa ibadah bertahun-tahun bisa sirna nilainya jika disertai dengan kesombongan, dan bahwa kepatuhan tanpa syarat kepada Allah adalah kunci keselamatan hakiki. Ujian ini juga menunjukkan betapa berbahayanya penyakit hati yang bisa merusak amal sebesar apapun, bahkan bagi makhluk yang telah mencapai derajat tinggi dalam ibadah seperti Azazil. Bagian 3, kejatuhan dari surga, sumpah permusuhan dan permohonan yang dikabulkan pembangkangan Azazil terhadap perintah sujud kepada Adam bukanlah pelanggaran kecil. Itu adalah sebuah deklarasi penentangan terbuka terhadap otoritas ilahi, sebuah manifestasi kesombongan yang akut, dan sebuah penolakan terhadap hikmah Sang Pencipta. Konsekuensinya pun tidak main-main. Seketika itu juga Azazil yang kini telah menjadi iblis dijatuhkan dari kedudukannya yang mulia dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarahan Allah tertuju padanya dan ia diusir dari surga atau dari lingkungan kemuliaan bersama para malaikat. Al-Quran mengabadikan momen pengusiran ini dalam beberapa surah. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 13 Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, surga kedudukan mulia, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Dalam surah Syad ayat 77-78, lebih tegas lagi dinyatakan, Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Gelar Ar-Rajim, yang terkutuk atau yang dilempari pun melekat padanya. Seluruh ibadah ribuan tahun yang pernah ia lakukan seolah tak berbekas untuk menolongnya dari murka Allah karena satu dosa besar, kesombongan dan penolakan terhadap perintahnya. Dalam keadaan terhina dan terusir, diliputi kemarahan dan keputusasaan, dari rahmat Allah, iblis tidak menunjukkan penyesalan atau taubat. Sebaliknya, kebencian dan kedengkiannya terhadap Adam yang dianggapnya sebagai penyebab kejatuhannya semakin menjadi-jadi.
Ia kemudian mengajukan sebuah permohonan kepada Allah, bukan permohonan ampunan, melainkan permohonan penangguhan ajal. Sebagaimana dicatat dalam surah Al-A'raf ayat 14-15, Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Permohonan serupa juga terdapat dalam surah Syad ayat 79-81. Allah dengan hikmahnya yang tak terjangkau mengabulkan permintaan iblis untuk diberi umur panjang hingga hari kiamat. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa penangguhan ini bukan berarti Allah meridai perbuatan iblis, melainkan sebagai bagian dari ujian yang lebih besar bagi umat manusia. Dengan adanya iblis dan bala tentaranya yang menggoda, akan terlihat jelas siapa di antara manusia yang benar-benar beriman dan taat kepada Allah, dan siapa yang mengikuti jejak langkah setan. Setelah permohonan penangguhannya dikabulkan, iblis dengan penuh kesombongan dan dendam mengucapkan sumpahnya yang terkenal. Ia berjanji akan menggunakan sisa umurnya yang panjang itu untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya dari jalan Allah. Sumpah ini diabadikan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat." Dalam surah Al-Hijr ayat 39-40, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Sumpah ini menunjukkan betapa dalamnya kebencian iblis dan betapa besar ambisinya untuk menjerumuskan sebanyak mungkin manusia ke dalam kesesatan bersamanya. Ia akan menggunakan segala cara, tipu daya, dan bisikan jahat, waswasah, untuk membelokkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Ia berjanji akan memperindah kemaksiatan di mata manusia, membuat yang haram terlihat menarik dan yang wajib terasa berat. Ia akan mendekati manusia dari segala penjuru, memanfaatkan kelemahan-kelemahan mereka, baik itu hawa nafsu, ambisi duniawi, ketakutan akan kemiskinan, maupun bisikan keraguan terhadap kebenaran. Namun, di tengah sumpahnya yang mengerikan itu, iblis sendiri mengakui bahwa ada satu golongan manusia yang tidak akan mampu ia sesatkan, yaitu hamba-hamba engkau yang mukhlis, hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang telah dimurnikan hatinya dan diselamatkan oleh Allah dari tipu dayanya. Allah pun menegaskan hal ini, seperti dalam surah Syad ayat 82-83. Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Ini menjadi secercah harapan bagi umat manusia, bahwa selama mereka menjaga keikhlasan dan senantiasa memohon perlindungan Allah, mereka akan terhindar dari jerat iblis. Kisah pengusiran dan sumpah iblis ini adalah pelajaran fundamental tentang konsekuensi kesombongan, pentingnya taubat yang tulus, dan hakikat permusuhan abadi antara iblis dan anak cucu Adam. Sejak saat itu, dimulailah perang panjang antara kebenaran dan kebatilan, antara petunjuk ilahi dan godaan setan yang akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Keberhasilan iblis dalam misinya adalah menjerumuskan manusia ke neraka jahanam bersamanya, sebuah takdir yang ia pilih sendiri karena keangkuhannya. Bagian 4. Misi abadi iblis: menyesatkan manusia. Hingga akhir zaman sejak sumpahnya di hadapan Allah, Azazil yang kini telah sepenuhnya menjadi iblis, memulai tugas abadinya, menyesatkan umat manusia dan menjauhkan mereka dari jalan Allah yang lurus. Misinya ini bukanlah pekerjaan seorang diri. Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa iblis memiliki keturunan dan bala tentara dari golongan jin dan juga manusia yang menjadi pengikutnya, yang disebut sebagai setan-setan, syayatin. Mereka bekerja tanpa kenal lelah, siang dan malam, untuk menggoda, membisikkan kejahatan dan menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam berbagai bentuk dosa dan kemaksiatan. Target pertama dari misi iblis adalah Adam dan Hawa sendiri.
ketika mereka masih berada di surga. Allah telah memperingatkan Adam akan permusuhan iblis, sebagaimana dalam surah Taha ayat 117. Maka kami berkata, "Hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka." Namun, dengan tipu daya dan sumpah palsu atas nama Allah, iblis berhasil memperdaya Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon terlarang, dengan membisikkan bahwa pohon itu adalah pohon keabadian dan kekuasaan yang tak akan sirna. QS Al-A'raf 20-22, QS Taha 1:20-1:21. Akibatnya Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi, dan inilah awal dari kehidupan manusia di dunia yang penuh ujian. Peristiwa ini menjadi bukti pertama keampuhan tipu daya iblis, sekaligus menunjukkan kelemahan manusia di hadapan godaan jika tidak waspada dan memohon perlindungan Allah. Metode yang digunakan iblis dan para pengikutnya sangat beragam dan disesuaikan dengan kondisi serta kelemahan masing-masing individu. Salah satu senjata utamanya adalah waswasah atau bisikan jahat ke dalam hati manusia, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nas ayat 45. Dari kejahatan, bisikan, setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bisikan ini bisa berupa keraguan terhadap keimanan, rasa malas dalam beribadah, keinginan untuk berbuat maksiat, atau permusuhan antar sesama. Iblis juga ahli dalam tazyin, yaitu menghias atau memperindah perbuatan buruk sehingga tampak baik dan menarik di mata manusia. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 43, tetapi syaitan menjadikan mereka memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Korupsi disebut sebagai uang pelicin, perzinaan sebagai cinta bebas, riba sebagai bunga bank yang wajar dan sebagainya. Ia juga menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan jika mereka bersedekah atau berinfak di jalan Allah dan mendorong mereka untuk berbuat kikir dan bakhil. QS Al-Baqarah 248. Iblis dan tentaranya juga meniupkan rasa sombong, ria, pamer dalam beribadah, ujub, kagum pada diri sendiri, hasad, dengki, dan berbagai penyakit hati lainnya yang merusak amal dan hubungan antar manusia. Mereka berusaha memutuskan tali silaturahmi, menyulut permusuhan dan pertikaian, serta menyebarkan fitnah. Iblis memiliki strategi jangka panjang. Ia tidak pernah putus asa dalam menggoda manusia, bahkan hingga detik-detik terakhir kehidupan seseorang. Ia akan terus berusaha mencari celah, sekecil apapun, untuk menjerumuskan manusia. Tugas akhirnya adalah memastikan sebanyak mungkin manusia menjadi penghuni neraka bersamanya. Sebagaimana ia bersumpah di hadapan Allah, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka kesemuanya. Qais Syad 85. Ini adalah komitmen yang ia pegang teguh. Dalam sebuah hadis, riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengirimkan bala tentaranya. Yang paling dekat kedudukannya dengannya adalah yang paling besar fitnahnya dalam menyesatkan manusia. Salah satu dari mereka datang dan berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu." Iblis berkata, "Kamu belum melakukan apa-apa." Kemudian datang yang lain dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya." Maka iblis mendekatkannya dan berkata, "Sebaik-baiknya prajurit adalah kamu." Ini menunjukkan betapa seriusnya iblis dalam merusak tatanan kehidupan manusia, bahkan hingga ke ranah keluarga. Namun sebesar apapun tipu daya iblis dan bala tentaranya, mereka tidak memiliki kekuasaan paksa atas manusia. Mereka hanya bisa menggoda, membisikkan, dan merayu. Pilihan terakhir tetap ada pada manusia itu sendiri. Apakah akan mengikuti bisikan setan atau menaati perintah Allah? Allah telah memberikan akal, petunjuk melalui para rasul dan kitab suci, serta fitrah, naluri, untuk mengenal kebaikan. Mereka yang berpegang teguh pada ajaran Allah, senantiasa berzikir memohon perlindungannya, isti'adzah, dan berusaha membersihkan hatinya, akan dilindungi dari tipu daya setan. Pertarungan antara kebaikan dan keburukan
antara petunjuk Allah dan godaan iblis akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Nasib Azazil alias iblis dan para pengikutnya telah ditentukan. Mereka akan menjadi penghuni abadi neraka Jahannam. Tugasnya baru akan benar-benar berakhir ketika seluruh manusia telah diadili dan tidak ada lagi yang bisa ia goda. Bagi umat manusia, kisah Azazil dari puncak kemuliaan hingga jurang kehinaan abadi adalah pengingat yang sangat kuat tentang bahaya kesombongan, pentingnya ketaatan mutlak, dan perlunya kewaspadaan terus-menerus terhadap musuh yang nyata dan tak pernah lelah, yaitu iblis dan bala tentaranya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala tipu daya mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya engkau maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli, termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.